Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga tetap semangat belajar fisika bersama ibu di rumah masing-masing. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bab hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Dengan kompetensi dasar yang diharapkan adalah adik-adik mampu menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, serta pastinya keselamatan kerja di laboratorium. Dalam bab hakikat fisika prosedur ilmiah ini, kita akan mempelajari dua buah poin penting. Yang pertama ada fisika dan peranan, dan yang kedua ada prosedur ilmiah. Dalam fisika dan peranan, di sini kita akan membahas atau mempelajari tentang apa sih itu fisika, terus cabang-cabang ilmu fisika, kemudian ada hubungan fisika dengan ilmu lain, terus ada peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari, dan pastinya kita akan belajar tentang hakikat fisika. Karena fisika merupakan cabang ilmu sains, sehingga membutuhkan suatu langkah-langkah atas prosedur ilmiah, di mana di sini akan kita pelajari juga bagaimana metode ilmiah yang baik dan benar, dan kemudian bagaimana sih keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum kita mempelajari tentang hakikat fisika, coba kita amati terlebih dahulu gambar-gambar berikut ini ya. Yang pertama, ini adalah sebuah panci. Ada sebuah panci berisi air yang dipanaskan oleh api kompor ya. Nah, peristiwa fisika yang terjadi itu ada perpindahan energi panas dari api kompor, terus kemudian ke panci, sehingga menghasilkan air yang mendidih atau air panas. Nah, konsep fisika ini menggunakan konsep kalor ya. Kemudian, ada sendok yang diletakkan dalam gelas berisi air. Nah, di mana kita lihat dengan saksama, sendok ini seakan-akan dipatahkan ya, atau dibelokkan. Nah, ini terjadi karena salah satu sifat cahaya yang dapat dibelokkan oleh lingkungan tertentu menggunakan konsep pembiasan cahaya. Nah, kemudian ada gambar sengatan listrik atau arus listrik pada kabel yang aktif. Ini juga termasuk ke dalam fenomena fisika karena terjadi perpindahan energi ya. Perpindahan energi listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, fenomena ini menggunakan konsep fisika listrik dinamis. Kemudian ada permainan roller coaster. Nah, di sini menggunakan konsep fisika yang sangat banyak dalam roller coaster ini. Ada gaya sentrifugalnya, ada tentang geraknya, ada usaha dan energi. Karena di sini ada energi potensial dan energi kinetiknya. Kemudian ada gravitasi. Pokoknya di dalam roller coaster ini sangat kompleks ilmu fisikanya, sehingga permainan ini aman untuk dimainkan gitu. Nah, tadi itu sekilas tentang aplikasi fisika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa fisika secara etimologis berasal dari kata psikos atau fisis yang berarti alam. Sedangkan menurut istilah, fisika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam atau sains yang berisi kajian tentang sifat dasar materi dan energi serta interaksinya antar materi dengan energi tersebut ya. Tadi kan kita lihat di fenomena-fenomena yang tadi yang barusan slide sebelumnya terdapat interaksi antar zat, terus ada sifat-sifat si materi atau zat tersebut, yaitu sifat cahaya. Nah, itu termasuk ke dalam fisika. Ini fisika. Slide sebelumnya membahas bahwa fisika itu ilmu cabang ya.
ilmu cabang fisika itu ilmu alam. Nah, karena alam itu luas, sehingga perlu dikelompokkan atau dicabangkan ya, agar pengetahuan fisika dapat dipelajari secara sistematis berdasarkan karakteristik. Nah, yang pertama ini ada fisika klasik. Di fisika klasik ini lebih membahas tentang interaksi zat dengan zat atau dengan lingkungannya, tentang interaksi zat dengan zat, atau pokoknya tentang perilaku zat tersebut dan tentang interaksi dengan lingkungannya. Contohnya itu ada hukum gerak ya, Newton, terus ada termodinamika, ada optik, mekanika fluida, elektromagnetik. Nah, itu fisika klasik. Kemudian ada fisika kuantum. Nah, pada fisika kuantum ini adalah yang akan dipelajarinya itu adalah sifat zat dan perilaku zatnya. Nah, di sini terbagi lagi, ada menjadi fisika nuklir, terus ada teori atom, terus fisika materi. Nah, tentang sifat dan perilaku zat tadi dipelajari dalam fisika kuantum. Sedangkan kalau hubungannya, interaksinya dengan lingkungan itu dipelajari di fisika klasik. Nah, ini merupakan hubungan fisika dengan disiplin ilmu lain, karena untuk menciptakan sebuah pengetahuan ya, perkembangan teknologi tidak cukup hanya ilmu fisika saja, tetapi fisika harus berkolaborasi, bekerja sama, dan berhubungan dengan disiplin ilmu lain. Misalnya, ada astrofisika. Ini adalah ilmu tentang sifat-sifat dan interaksi benda-benda langit yang terdapat dalam ilmu astronomi. Kemudian ada biofisika. Ini ilmu tentang interaksi fisik pada proses-proses biologi. Kemudian ada fisika kimia, fisika medis, dan geofisika ya. Kita sudah mempelajari tentang pengertian dari ilmu fisika. Sekarang kita akan mempelajari tentang hakikat fisika, yang berarti bahwa sebuah kumpulan pengetahuan dan jalan berpikir untuk mengadakan penyelidikan. Nah, hakikat fisika ini dibagi menjadi 3. Ada hakikat fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap ya, way of thinking. Nah, fisika sebagai produk berarti bahwa kumpulan pengetahuan ini tuh berisi tentang kumpulan pengetahuan dari hasil penelitian ya, yang dapat berupa fakta, terus konsep-konsep, terus prinsip, terus ada hukum-hukum fisika, terus rumus, model, serta teori. Jadi produk-produk fisikanya ini dalam bentuk 7 produk. Kemudian ada fisika sebagai proses. Ini merupakan cara penyelidikan atau way of investigating yang menggambarkan para ilmuwan bekerja dan melakukan penelitian atau penemuan. Jadi yang tadi itu, yang pertama fisika sebagai produknya, pengetahuannya. Yang kedua ini fisika sebagai prosesnya. Gimana cara-cara ilmuwan dalam mendapatkan pengetahuannya, yang biasanya secara umum itu ada 6 tahapan metode ilmiah. Yang pertama ada observasi, pengamatan awal terhadap suatu masalah. Kemudian ada question ini dalam bentuk rumusan masalah atau rumusan masalah dalam masalah yang ada gitu. Kemudian ada hipotesis. Jika adik-adik baru mendengar kata hipotesis ini, itu berarti dugaan adik-adik sementara terhadap pengamatan awal. Kira-kira, dia akan mengapung atau melayang ya. Nah, mungkin hipotesis yang awal ini, hipotesis atau dugaan sementara, mengapung gitu. Kemudian untuk menguji si hipotesis ini dibuat atau dilakukanlah sebuah eksperimen. Nah, di dalam eksperimen ini
nanti akan terdiri dari alat-alat bahan yang diperlukan, terus langkah-langkah kerja yang harus dilakukan, kemudian ada variabel-variabel yang harus dimainkan ya. Ada variabel bebas, terikat, dan kontrol. Kalau variabel bebas itu adalah variabel yang dilakukan gitu, atau poin yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel terikat. Nah, sedangkan kalau variabel terikat itu hasil dari perilaku variabel bebas. Kemudian kalau variabel kontrol ini variabel yang dijaga konstan atau dibuat agar tetap supaya tidak ada gangguan dalam eksperimen. Kemudian ada analisis. Analisis ini diperlukan untuk membandingkan eksperimen kita terhadap teori-teori terdahulu gitu agar lebih yakin. Kemudian ada conclusion. Conclusion ini isinya simpulan, apakah hipotesis kita benar atau salah, diterima atau ditolak gitu. Kalau jadi di sini dibuat kesimpulannya. Kalau di analisis tadi dibuat kayak untuk meyakinkan si hipotesis atau malah meragukan hipotesis, kayak gitu loh, analisis data ini. Fisika sebagai sikap. Nah, yang terakhir itu ada fisika sebagai sikap. Ini berarti bahwa keyakinan, opini, dan nilai-nilai yang harus dipertahankan oleh seorang ilmuwan ya. Jadi seorang ilmuwan itu punya sikap ilmiah nih. Yang pertama ada sikap ingin tahunya, terus sikap ingin memperoleh hal baru. Ini poin penting. Terus ada sikap kerjasama, tidak mudah putus asa, mawas diri, bertanggung jawab, kedisiplinan diri, dan sikap berpikir bebas. Nah, pembahasan tentang hakikat fisika telah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa tulis dalam kolom komentar ya, dalam kolom komentar ini, atau boleh juga chat langsung ibu, bisa japri atau via grup ya. Nah, sekarang sebagai pemahaman lebih lanjut, untuk adik-adik sekalian, coba adik-adik amati peristiwa fisika yang terjadi di sekitar. Kemudian buatlah resume atas temuan tersebut. Resume ini catatan atau rangkuman terhadap peristiwa fisika. Nah, yang dicari ada di bidang kedokteran, pertanian, transportasi, industri, komunikasi, dan energi. Ini pilih salah satu aja ya. Sekarang kita akan membahas mengenai prosedur ilmiah. Nah, untuk mengetahui hal yang harus diperhatikan dalam keselamatan kerja di laboratorium, adik-adik bisa tonton video dulu ya. Tonton video dulu, linknya itu terdapat di deskripsi video ini. Nah, jika telah selesai, kembali lagi ya ke video ini karena pembelajaran belum selesai. Oke, silakan ditonton dulu. Nah, berdasarkan video tersebut, ya, dapat disimpulkan bahwa tata tertib di laboratorium itu ada 5 poin penting. Yang pertama, kudu wajib membaca petunjuk praktikum. Terus menggunakan peralatan kerja seperti masker, jas laboratorium, sepatu tertutup, sarung tangan. Kemudian rambut diikat untuk wanita berambut panjang. Dilarang makan dan minum serta menjaga kebersihan laboratorium. Kemudian ada membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah praktikum. Ini tata tertib umum yang dilakukan di laboratorium. Nah, pada slide sebelumnya
Adik-adik sudah mengetahui tatip atau tata tertib yang harus dilakukan ketika di laboratorium. Nah, sekarang kita akan mempelajari rambu-rambu yang ada di laboratorium, ya. Di mana rambu-rambu itu? Yang pertama ada seperti ini nih, mudah terbakar, menimbulkan iritasi, beracun, mudah meledak, radioaktif, dan korosif. Yang pertama, poison atau beracun ya. Ini artinya adik-adik harus menjauh. Itu, jangan dipegang, dikecap, dimakan atau diminum karena zat tersebut beracun. Kemudian yang kedua itu ada mudah terbakar. Artinya bahan tersebut itu tolong jauhkan dari api dan panas karena bahan mudah terbakar. Kemudian ada korosif. Nih, ini korosif. Korosif ini artinya adik-adik harus cegah kontak langsung atau tidak boleh megang langsung cairan tersebut karena bisa menimbulkan alergi atau iritasi pada kulit ya. Kemudian ada menimbulkan iritasi. Nah, ini menimbulkan iritasi sama korosif juga sama-sama ya. Kalau korosif nanti juga bisa terbakar atau lebih parah ya si korosif ini karena sifatnya besi gitu, berkarat. Kemudian kalau yang mudah menimbulkan iritasi artinya cegah kontak langsung, jangan dihirup ya. Kemudian ada simbol mudah meledak, ini petasan ya kayak mudah meledak. Ini gunakan zat tersebut sesuai dengan prosedur yang benar, artinya jangan kebanyakan atau kedikitan gitu. Harus pas sesuai dengan aturan yang ada karena bahan tersebut mudah terbakar, mudah meledak. Kemudian ada zat radioaktif. Nah, kalau zat radioaktif ini yang bahaya, jadi harus ada perhatian khusus aturan keselamatannya. Karena zat radioaktif itu tidak terlihat, tetapi jika terkena itu bisa fatal akibatnya. Setelah membahas tentang tata tertib, terus tentang apalagi tadi? Tentang simbol-simbol ya, tentang simbol-simbol dalam laboratorium. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sesuatu dikatakan sebuah metode ilmiah gitu loh. Nah, coba sekarang kita perhatikan ya. Dini dan Eka menggelindingkan bola kelereng dan bola pingpong pada sebuah bidang miring secara bersamaan. Nih. Mereka ingin mengetahui bola mana yang lebih dahulu mencapai ujung bawah bidang miring. Nah, ini kan fenomena alamnya ya, atau permasalahannya nih. Mereka ingin mengetahui bola mana yang lebih dahulu mencapai ujung bawah bidang miring. Kemudian, yang pertama, menurut kamu, bola manakah yang sampai lebih dulu? Nah, ini termasuk ke dalam metode ilmiah apa sih? Gitu loh. Kemudian yang kedua, ada besaran apa sajakah yang harus kamu ukur? Ini juga sama, termasuk ke metode ilmiah apa? Ada peralatan apakah yang diperlukan dalam percobaan? Terus ada rancanglah tabel pengamatannya. Kemudian apakah hipotesismu terbukti? Nah, coba. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kita akan mempelajari sebuah metode ilmiah gitu. Nah, di sini kan tadi kita balik lagi tahapan metode ilmiah yang sudah sempat disinggung ya. Sempat disinggung di pas pembahasan hakikat fisika bahwa tahapan metode ilmiah atau langkah-langkah metode ilmiah itu ada 6, ada observasi awal. Nah, observasi awal itu untuk mengumpulkan informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan topik tersebut gitu. Jadi ini bisa berupa pengalaman, terus berbagai sumber ilmu pengetahuan, atau berkonsultasi dengan ahli yang sesuai. Kemudian ada question. Question ini merupakan identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah atau perumusan masalah. Permasalahan-permasalahan yang tadi, yang awal, ya, yang tadi yang kelereng, sampai mana yang duluan, pingpong atau kelereng. Nah, permasalahannya itu akan dinyatakan dalam pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan dengan jawaban berupa suatu pernyataan, bukan jawaban ya atau tidak. Artinya bukan pakai kata tanya apakah, bolehkah, bolehkah, terus atau bisakah, itu nggak bisa ya. Tapi dengan
pertanyaan terbuka, artinya bagaimana, mengapa, gitu loh. Yang memerlukan suatu pertanyaan jawabannya. Kemudian perumusan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis itu suatu ide atau dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam proyek ilmiah. Tadi dugaan sementara. Adik-adik udah observasi ini, udah melakukan studi kasus atau baca-baca artikel ilmiah. Nah, baru di sini ada hipotesis dugaan sementara. Oh, kayaknya si kelereng duluan deh yang mencapai ke dalam mana? Ke tanah gitu, ke tanah. Atau jangan-jangan pingpong dulu ya. Kayak gitu. Jadi membuat hipotesis terlebih dahulu, dugaan sementara. Tetapi dengan alasan-alasan yang logis ya. Jadi kenapa tuh si kelereng itu sampai duluan? Kenapa tuh si pingpong itu sampai duluan? Kayak gitu. Kemudian ada analisis. Analisis ini menghubungkan hasil eksperimen, setelah perumusan hipotesis, ada eksperimen ya. Ini untuk menguji hipotesis kalian. Nah, eksperimen dirancang. Hipotesis yang diajukan untuk menguji hipotesis yang diajukan terdiri dari 3 variabel. Yang tadi, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrolnya. Kemudian ada analisis. Analisis ini menghubungkan hasil-hasil eksperimen dengan hipotesis dan teori-teori yang sudah ada. Jadi, hasil eksperimen udah ada nih. Kemudian kita analisis, kita hubungkan dengan teori-teori yang sudah ada. Apakah hipotesis kita ini terbukti atau malah ditolak gitu, tertolak si hipotesisnya. Kemudian ada simpulan. Yang terakhir simpulan. Simpulan adalah ringkasan hasil proyek eksperimen dan pernyataan bagaimana hubungan antara hasil eksperimen dengan hipotesis. Ini hasilnya saja gitu. Hipotesis diterima gitu. Atau langsung saja bola pingpong akan jatuh lebih dulu dibandingkan kelereng kayak gitu. Itu simpulan. Dan simpulannya hipotesis teruji atau terbukti. Atau kalau tertolak ya nggak apa-apa. Namanya juga penelitian. Penelitian eksperimen itu kadang berhasil, kadang tidak gitu. Justru yang bervariasi itu yang bikin pengetahuan semakin luas. Nah, sekarang bisa jawab kan? Bagian metode ilmiah yang cocok, kalau yang nomor 1 ini, menurut kamu bola manakah yang sampai lebih dulu? Artinya ini kan kita tentang mencari hipotesis ya, tentang hipotesisnya, oke? Kemudian 2-3-nya, besaran apa sajakah yang harus kamu ukur? Peralatan apakah yang diperlukan dalam percobaan? Rancanglah tabel pengamatannya. Nah, ini 2-3-4 ini termasuk ke dalam eksperimennya, udah langsung masuk ke eksperimennya. Kemudian yang kelima, apakah hipotesismu terbukti? Nah, ini apa nih hipotesismu terbukti? Berarti harus melakukan analisis data, kemudian membuat kesimpulannya. Nah, sudah selesai pertemuan kali ini. Jika sudah paham, silakan adik-adik boleh melakukan kegiatan selanjutnya. Apabila belum, ya kan, belum paham, adik-adik boleh bertanya atau menonton berulang-ulang kali video ini, atau bisa mencari informasi dari sumber lain tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah, atau bisa juga bertanya langsung ke ibu via WA ya. Serta jangan lupa kerjakan tugas 1.1, tadi tugas peranan fisikanya, dan pengumpulan UKBM-nya juga dikerjakan. Ya. Terima kasih, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.